Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa salam semangat. Perkenalkan, nama saya Damasus Hamis, biasa disapa Dimas. Pada saat ini saya sedang berproses di perguruan tinggi swasta STPM Santa Ursula Ende, semester 3 Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentunya berkaitan dengan ujian akhir semester mata kuliah teori pembangunan. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori pembangunan. Yang pertama saya akan menjelaskan teori modernisasi. Teori modernisasi ini untuk mengalami suatu perubahan tentu dia harus melalui sebuah proses. Ketika dia sudah melewati proses itu, maka perubahan itu akan terjadi di dalam diri sendiri, juga di dalam lingkungan masyarakat. Teori modernisasi awal mulanya adalah dari masyarakat primitif atau masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Nah, teori ini atau teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pra-modern menuju masyarakat modern. Tetapi harus melalui sebuah proses pertumbuhan ekonomi, proses perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Ketika sudah melewati proses ini, maka perubahan itu akan terjadi di dalam lingkungan kita. Kurang lebih seperti itu berkaitan dengan teori modernisasi. Kemudian teori yang berikut adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau yang dikenal dengan teori dependensial adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Teori dependensial ini lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dari pinggiran. Nah, apa maksudnya dari teori ketergantungan ini? Jadi, saya bisa katakan setiap pemimpin itu beda cara untuk membangun suatu perubahan. Pada masa sebelumnya, pembangunan itu dimulai dari kota menuju desa. Tetapi di masa Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, pembangunan itu berubah. Pembangunan dibangun mulai dari desa atau dari pinggiran-pinggiran desa. Sehingga pada saat ini masyarakat desa merasa puas dengan hasil yang ada. Karena apa? Pada masa Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin ini, masyarakat, terutama masyarakat desa, itu bisa merasakan pembangunan itu. Baik pembangunan gedung, juga pembangunan infrastruktur jalan. Jadi masyarakat desa sangat memuaskan dengan hasil yang ada. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan di teori ketergantungan. Kemudian teori pasca ketergantungan. Jadi teori ini merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama seperti atau nama sendiri ya, belum memiliki nama sendiri sebagai suatu kelompok. Teori ini biasa disebut sebagai teori tentang pembangunan, yang dimana muncul setelah adanya teori ketergantungan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teori ketergantungan. Kemudian kita lanjut di teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan, yang pertama, lahan, kota, bisnis. Masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang atau generasi depan. Apa maksudnya? Jadi di sini tergantung dari cara pengelolaan manusia. Lahannya sudah ada, tinggal bagaimana cara pengelolaan itu supaya pembangunan bisa dikatakan maju. Pembangunan bisa ada perubahan. Karena apa? Ketika sudah ada lahan, maka tinggal mindset kita, pola pikir kita untuk mengelola lahan tersebut untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik, ekonomi yang meningkat. Kurang lebih seperti itu di poin D. Kemudian poin yang berikut yaitu nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya, berikan pendapat Anda berkaitan dengan pembangunan pemerintah di tahap era new normal ini. Di poin ini ada beberapa aspek yang perlu kita bahas. Yang pertama dari pembangunan di bidang ekonomi di masa era new normal. Yang pertama saya bisa katakan lebih mendasar pada pemerintah. Ya. Jadi sebuah perubahan itu tergantung pada pemerintah, tergantung pada siapa yang memimpin. Di era new normal ini, harapan saya adalah ekonomi kita tetap meningkat, bukan menurun. Walaupun kita digoncang oleh wabah yang terkenal saat ini adalah wabah virus corona. Tapi harapan saya pemerintah tetap mampu untuk mengelola dan meningkatkan ekonomi, juga menurunnya dampak positif dari virus corona. Jadi seperti itu. Definisi secara luasnya berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi ini yaitu tentang kebijakan pemulihan ekonomi pada era new normal. Pemerintah terus berupaya menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi nasional selama masa pandemi ini. Jadi di sini ada beberapa anggaran program pemulihan ekonomi yang saya baca dari beberapa referensi. Jadi anggaran yang pertama adalah sebesar 607,65 triliun rupiah. Anggaran sebesar ini dimaksud untuk menjaga daya beli dan mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Kurang lebih seperti itu di poin pertama nomor 2. Kemudian poin yang berikut, pembangunan di bidang pendidikan. Ini saya lebih tekankan kepada lembaga dan pemerintahan daerah. Di masa sebelumnya, kita yang peserta didik sekolahnya biasa-biasa dan bagi saya sangat efektif. Tetapi munculnya wabah yang dikenal dengan pandemi membuat perubahan itu terjadi. Peserta didik diliburkan dan sekolah dari rumah melalui aplikasi atau melalui handphone yang disebut daring. Dan bagi saya sebagai mahasiswa STPM Santa Ursula, kuliah online sangat-sangat tidak efektif. Itu bagi saya sangat-sangat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena materi itu diberikan tanpa penjelasan. Ini saya bukan mengkritik, tapi karena kenyataannya materi diberikan tanpa penjelasan. Nah, ini sangat tidak efektif bagi saya, karena saya sangat membutuhkan penjelasan apa maksud dari teori-teori yang diberikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di masa ini, tepatnya di era new normal, dunia pendidikan akan segera memasuki tahun ajaran baru. Namun di tengah masa pandemi yang belum juga berlalu, di tengah tuntutan kurikulum, ada keselamatan peserta didik. Guru dan pelaku pendidikan yang harus tetap diutamakan.
Untuk itu, semua pihak perlu duduk berdampingan meski tidak dalam suatu ruangan guna merumuskan solusi pendidikan yang ideal di era new normal dan mengajak semua elemen berkontribusi dalam memberikan. Dalam suatu bidang aktivitas pembangunan sehingga fenomena yang tergambar di dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa mengharuskan terciptanya kekuatan. Karena apa? Pendidikan itu adalah yang paling penting untuk mengacu pada perubahan. Di bangsa Indonesia ini saat ini tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, tetapi bertumpu pada pendidikan. Kekayaan alam itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan terjadi perubahan. Kata kelola itu hanya orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang pendidikan. Oleh karena itu, saat ini bangsa Indonesia bertumpu pada pendidikan. Kurang lebih seperti itu di poin B. Kemudian kita lanjut poin berikut, yaitu di pembangunan di bidang sosial. Nah, tujuan utama adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Di poin ini sudah jelas sekali, ya, saat ini kita sedang mengalami bencana alam. Bencana penyakit virus corona. Bagaimana cara kita agar virus corona ini tidak menyebar luas? Mari kita tetap ikuti protokol kesehatan. Mari kita ikuti beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat PSBB, perubahan sosial berskala besar, dan kebijakan-kebijakan lain yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mari kita ikuti itu untuk mengantisipasi penyebar virus corona. Kemudian pembangunan di bidang keagamaan. Pembangunan di bidang keagamaan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dan dilandasi oleh pemikiran rasional dan keyakinan secara transendental. Di bidang ini juga kita harus mampu untuk tetap memperkuat iman kita. Yang kebiasaan kita selama ini, kita berdoa bersama setiap hari Minggu di gereja, di tempat-tempat ibadah. Tetapi dengan perubahan sosial ini, kita semua tidak bertemu bersama pada hari Minggu untuk berdoa, tetapi kita dikarantinakan di rumah kita masing-masing. Lalu muncullah perubahan era new normal. Apa artinya? Kita tetap beraktivitas seperti biasa, kita tetap pergi berdoa, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa juga cuci tangan agar kita jauh dari penyakit virus corona. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pembangunan di bidang lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat sumber daya dalam pada suatu pihak dan sumber daya manusia pada pihak lain. Intinya dari poin ini adalah saling bekerja sama untuk perubahan di masa yang mendatang. Kemudian kita lanjut di pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma People Centered Development? Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada wacana untuk mengantarkan saya pada jawaban sebentar atau pada pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama saya ada wacananya di Desa Wirajaya, pembangunan infrastruktur menuju desa itu sangat minim atau masih dikatakan sederhana, sehingga roda 2, roda 4 belum masuk ke daerah ini. Kemudian di daerah Desa Wirajaya ini
sangat sulit dengan air bersih. Kemudian pembangunan rumah juga masih sederhana. WC pun belum ada di sana di Desa Virajaya. Di balik itu, di Desa Virajaya ada beberapa potensi. Ada pohon bambu, pohon kelapa, dan juga ada umbi-umbian. Itu potensi yang ada di Desa Virajaya. Tetapi di samping itu, banyak masyarakat yang mengalami penyakit atau sakit karena WC belum ada. Sakit yang sering terjadi di sana adalah sakit malaria. Nah, untuk itu muncullah pertanyaan ini di poin 3 ini. Bagaimana strategi pembangunan dalam paradigma people center development? Nah, strategi pembangunan itu berpusat pada rakyat, memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu serta kolektif. Dalam konsep tradisi, budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan berpusat pada rakyat, yang pada intinya memberantas kemiskinan, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata dalam sebuah proses. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah berkaitan dengan masalah yang dialami oleh masyarakat Desa Virajaya adalah di desa tersebut tidak memiliki akses fasilitas kesehatan dan air bersih, dan ada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang WC, sehingga menyebabkan banyak anak-anak yang terserang penyakit, terutama sakit malaria. Jika kita lihat dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Virajaya adalah kurangnya perhatian dari pihak pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, kita melihat pada paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Artinya, pemerintah melaksanakan sebuah pembangunan yang berpartisipatif atau melibatkan seluruh masyarakat Desa Virajaya dalam pembangunan tersebut dan memberikan pelatihan kepada masyarakat, seperti yang diceritakan dalam masalah di Desa Virajaya, di mana di Desa Virajaya mengalami masalah tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Pemerintah harus membangun jalan untuk menuju ke pusat pelayanan kesehatan tersebut dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa dalam melaksanakan pembangunan tersebut, dan membangun seluruh air minum bersih dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Virajaya, seperti potensi yang saya sudah terangkan di atas atau terangkan sebelumnya, yaitu ada pohon bambu, kelapa, umbi-umbian, dan potensi-potensi lain. Bagaimana caranya untuk mengalami perubahan? Yang pertama, tentunya kepada pemerintah yang saya harapkan harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Virajaya, memberikan mindset atau pola pikir kepada Desa Virajaya. Bagaimana caranya? Kita memberikan atau memperdayakan kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama, kita gunakan potensi yang ada di Desa Virajaya. Potensi yang pertama adalah pohon bambu. Pohon bambu ini kita bisa gunakan untuk dijadikan pipa untuk menyalurkan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, terlebih khusus ke tempat Desa Virajaya, agar Desa Virajaya dapat memanfaatkan air minum bersih dengan nyaman. Itu potensi yang pertama tentang pohon bambu. Kemudian kegunaan lain dari pohon bambu ini bisa membuat anyaman, karya anyaman, misalkan buat anyaman tentang sangkar ayam, kemudian bisa dianyamkan untuk dinding rumah, atap rumah. Itu adalah salah satu karya yang bagus menurut saya. Jadi masyarakat dengan sendirinya pasti mengalami perubahan. Kemudian pohon kelapa. Ya, pohon kelapa ini ketika pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pola pikir kepada masyarakat, memperdayakan masyarakat dari masyarakat yang lemah menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang paham
dengan kondisi di desa tersebut, maka pemerintah harus sosialisasi apa kegunaan dari kelapa. Bukan hanya untuk dimakan atau untuk buat sayur-sayuran, tapi buah kelapa bisa digunakan untuk pembuatan minyak kelapa murni dan bisa dijual sehingga peningkatan ekonomi semakin meningkat. Itu harapan saya. Jadi gunakan potensi-potensi yang ada. Kemudian umbi-umbian. Nah, umbi ini kita bisa gunakan untuk membuat keripik, untuk kita jual, dan juga bisa dijual mentah ke kota. Intinya jalur atau jalan menuju desa Wirajaya benar-benar sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dibangun oleh pemerintah. Tanpa jalur yang baik, tanpa jalan yang baik, maka potensi yang ada di desa Wirajaya akan mubazir karena tidak ada jalur umum menuju perkotaan, menuju kota Ende, ya. Karena desa Wirajaya hanya 90 km dari kota Ende. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pemerintah harus memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pembangunan visi dengan memanfaatkan potensi tadi. Potensi ada pohon bambu. Nah, gunakan pohon bambu itu untuk bangunan visi. Jadi tugas pemerintah di sini harus berperan aktif untuk membantu masyarakat di desa Wirajaya. Karena apa? Di sana minim sekali tentang pendidikannya. Sekolah pun di sana belum ada, sehingga pemikiran mereka masih tradisional, masih sangat rendah. Oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat bermanfaat bagi mereka. Ya, itu yang saya maksud. Kemudian peran pemerintah, bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi masalah pembangunan. Nah, peran negara dan masyarakat dalam mengatasi masalah pembangunan di desa Wirajaya adalah dasarnya dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah dan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting agar berjalannya sebuah pembangunan di suatu desa. Dalam kaitan dengan pembangunan di desa Wirajaya, peran pemerintah adalah membuat sebuah kebijakan pembangunan yang sempurna pada kebutuhan masyarakat di desa Wirajaya. Sedangkan peran dari masyarakat adalah mengikut sertakan proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dari pembangunan yang ditetapkan di desa Wirajaya. Perlu diperhatikan juga dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diterapkan oleh Bapak dosen melalui aplikasi. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban saya. Terima kasih, semoga jawaban ini menghampiri pada kebenaran. Sekian dan terima kasih.